Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian rutin kita membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawi, yang mana pada saat ini insyaallah kita akan membahas tentang referensi-referensi yang dipakai di dalam kitab ini. Di halaman kitab saya, halaman ke-10, cetakan Darul Fikr. Silahkan kalau yang mau sambil menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pembahasan. I'lam, ketahuilah, annahu qad sunnifa fi amalil yaumi wal laylah jama'atun minal a'immati kutuban nafisah. I'lam annahu qad sunnafa, bisa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya telah menyusun fi amalil yaumi wal lailah, di dalam pembahasan tentang amalul yaum wal lailah, zikir-zikir atau perbuatan yang dilakukan siang dan malam, jama'atun, para ulama, minal a'immah, dari beberapa ulama-ulama besar, kutuban nafisah, kitab-kitab yang sangat-sangat berharga, yang sangat-sangat dalam pembahasannya. Rawaw fiha ma dzakaruhu bi asanidihim al-muttasilah wa tarraquha min turuqin katsirah. Telah sampai riwayat-riwayat tentang hal ini dengan sanad-sanad yang tersambung dari beberapa jalur yang banyak sekali. Wa min ahsaniha, dan di antara kitab yang membahas tentang amalul yaum wal lailah, amaliyah siang malam, yang paling bagus adalah lil Imam Abi Abdurrahman An-Nasai, Imam Abu Abdurrahman An-Nasai. Wa ahsanu minhu wa anfasu wa aktsaru fawaid, Kitabu Amalil Yaum wal Lailah li sahibihi al-Imam Abi Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhum. Dan bagus pula, lebih dalam pula, dan yang banyak sekali faidah-faidah yang bisa diambil adalah kitabnya Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhu, atau al-Imam Abu Bakar As-Sunni. Waqad sami'tu ana jami'a kitab Ibn Sunni ala syaikhina al-Imam al-Hafidh Abil Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Al-Hasan radhiyallahu anhu. Ini menjelaskan tentang sanad-sanadnya ini al-Imam An-Nawawi, bahwa beliau, intinya begini, beliau lebih condong kepada kitabnya Imam Ibn Sunni, karena riwayat-riwayat yang sampai kepada beliau yang nyambung sanadnya itu sangat-sangat jelas sekali dan dari beberapa jalur. Artinya tingkat keakuratan dan keyakinannya itu lebih tinggi. Itu. Dah, kita ringkas saja ini satu paragraf ini menjelaskan tentang sanad-sanad beliau. Wa innama dzakartu hadzal isnad huna li'anni sa'anqulu min kitab Ibn Sunni insyaallah taala jumalan. Nih, maksudnya ini kenapa sampai dirincikan sanad-sanadnya di alinea atas atau di paragraf atas, karena ini kata beliau, saya sebutkan sanad-sanad ini di sini karena insya Allah nanti akan saya nukil, akan saya ambil dari kitabnya Ibnu Sunni, bagian-bagian yang sangat banyak untuk di kitab ini. Fa ahbabtu taqdima isnadil kitab, saya suka mendahulukan sanad-sanad kitab. Wa hadza mustahsinun 'inda a'immatil hadits wa ghairihim, dan ini adalah sangat bagus bagi imam-imam hadis dan selain imam-imam hadis.
Wa innama khassastu dzikra isnadi hadzal kitab likaunihi ajma'ul kutub fi hadzal fanni. Kenapa saya khususkan kitabnya atau sanadnya Imam Ibnu Sunni di sini? Karena kata beliau khusus kitab ini itu yang paling banyak saya ambil untuk penulisan kitab Al-Adhkar An-Nawawi ini. Wa illa fajami'u ma adhkaruhu fihi li bihi riwayatun sahihatan bisima'atin muttasilatin bihamdillahi ta'ala illa syadz an-nadir. Famin dzalika ma anquluhu minal kutubil khamsati allati hiya usulul Islam wa hiya as-sahihani lil Bukhari wa Muslim wa Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Intinya selain kitabnya Ibnu Sunni itu sedikit sekali yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di kitab ini, kecuali kitab yang memang sudah masyhur 5 kitab, yaitu kitab sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta kitab sunannya Imam Abu Dawud, kitab sunannya Imam Tirmidzi, dan kitabnya Imam An-Nasa'i. Nah, wa min dzalika ma huwa min kutubil masanid was sunan kamuwatta'il Imam Malik. Ada juga di sini insyaallah nanti akan disodorkan oleh Imam An-Nawawi seperti kitab-kitab musnad, kitab-kitab sunan, seperti kitab muwatta'nya Imam Malik. Wa musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, ada juga nanti insyaallah yang diambil dari musnad Imam Ahmad bin Hambal. Wa Abi Uwanah dan Abi Uwanah. Wa Sunan Ibnu Majah juga ada. Wa Daruqutni ada, wal Baihaqi wa ghiriha minal kutub wa minal ajra'i mimma satarahu insyaallahu ta'ala. Wa kullu hadhil madhkurat arwiha bihamdillahi bil asanidil muttasilatis sahihah ila muallifiha wallahu a'lam. Inilah hebatnya Imam Nawawi ketika menulis kitab Al-Adhkar An-Nawawi ini, sehingga sampai fenomenal hingga sekarang. Ternyata beliau mempunyai sanad-sanad yang mutasil hingga penulisnya kitab-kitab yang diambil oleh beliau. Sekali lagi, kitab atau referensi yang diambil oleh beliau di sini sanadnya mutasil sampai ke penulis. Wallahu a'lam. Faslun fasal. Ini kita lanjut ke pembahasan berikutnya. I'lam annama adkuruhu fi hadzal kitab minal ahadithi udhifuhu ilal kutubil masyhurah wa ghairiha mimma qaddamtuhu thumma ma kana fi sahihil Bukhari wa Muslim aw fi ahadihima aqtasiru ala idhafatihi ilaihima li husulil fardi wa huwa sihhatuhu fa inna jami'a ma fihima sahihun wa amma ma kana fi ghairihima fa udhifuhu ila kutubis sunan wa syabbaha mubinan sihhatuhu wa hasanuhu au dhi'fuhu in kana fihi dhi'fun fi ghalibil mawadi' wa qad aghfala an sihhatihi wa husnihi wa dha'fihi. Hadis-hadis i'lam, ketahuilah. Nih, kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, annama adkuruhu fi hadzal kitab minal ahadithi udhifuhu ilal kutubil masyhurah
wa ghairiha, bahwa sesungguhnya di dalam kitab ini hadis-hadisnya telah saya sandarkan kepada kitab-kitab yang masyhur dan selainnya mimma qaddamtuhu, sebagaimana yang telah aku sebutkan tadi sebelumnya. Tsumma ma kana fi sahihail Bukhari wa Muslim au fi ahadihima ila akhiri. Intinya begini teman-teman semuanya, hadis-hadis yang berasal dari Sahih Bukhari, hadis-hadis yang berasal dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau salah satunya, kata beliau, ku singkat saja, akatasiru ala idhafatihi ilaihima, saya singkat keterangan dengan menyebut riwayat dari kitab tersebut tanpa menyebut kedudukannya. Nggak usah disebutkan itu sahih atau hasan atau dhaif, nggak usah. Kenapa? Karena sudah tentu hadis-hadisnya adalah hadis sahih ketika diambil dari kitab-kitabnya Imam Bukhari atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini husnudzonnya Imam Nawawi. Walaupun sekarang tiba-tiba kita melihat atau kita mendengar ada beberapa ustadz yang mencoba meneliti lagi dan mereka mengatakan, oh ternyata di Sahih Bukhari ada yang nggak sahih, ternyata di Sahih Muslim ada yang nggak sahih. Abaikanlah itu. Kalau kata Imam Nawawi, selama itu di Sahih Bukhari, selama itu di Sahih Muslim, anggaplah itu hadis memang sudah sahih. Beliau percaya dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim. Adapun kedudukan yang tertulis dari sumber yang lainnya, maka akan aku jelaskan kedudukannya, apakah sahih, hasan ataupun dhaif. Nih, ketika yang diambil itu bukan hadis Bukhari Muslim, bukan Sahih Bukhari Muslim, maka beliau akan sampaikan ini hadisnya sahih atau enggak. Walaupun di beberapa tempat ada juga yang tidak disebutkan kedudukannya. Wa'lam anna sunana Abi Dawud min aktsari ma anqulu minhu wa qad rawayna anhu annahu qala wa dzakartu fi kitabis sahih wa ma yashbihuhu wa yuqaribuhu wa ma kana fihi dhi'fun syadidun bayantuhu wa ma lam adhkur fihi syai'an fa huwa salih wa ba'duha asahhu min ba'din. Hadza kalamu Abi Dawud wa fihi faidatun hasanatun yahtaju ilaiha sahibu hadzal kitab wa ghairuh. Begini ila akhiri. Kelamaan kalau saya baca Arabnya semua ini. Langsung saya terjemahkan saja bahwa untuk Sunan Abi Dawud adalah sumber yang terbanyak dari pengambilan Imam An-Nawawi ini. Imam An-Nawawi banyak ngambil dari Sunan Abi Dawud. Beliau berkata, dalam kitabku ini kusebutkan hadis yang sahih, yang sederajat dengannya dan yang mendekatinya. Jika hadis itu amat dhaif, kuterangkan kedudukannya. Hadis yang tidak kujelaskan kedudukannya, maka boleh diamalkan. Saya ulangi lagi, hadis yang tidak saya jelaskan kedudukannya, maka boleh diamalkan. Hadis-hadis yang kukumpulkan pada kitab ini, sebagiannya ada lebih dari sahih, ada yang lebih sahih daripada yang lainnya. Artinya tadi as-sahhu min ba'din. Dari keterangan Abu Dawud ini ada satu faedah bahwa keterangan yang baik, yaitu bahwa hadis-hadis yang tidak diterangkannya sebagai dhaif menurut beliau adalah sahih ataupun hasan. Saya ulangi lagi, hadis yang tidak disebutkan oleh Imam Abu Dawud berarti
sahih atau hasan. Ini, saya ulangi lagi, hadis yang tidak ada penjelasan dari beliau berarti hadisnya sahih ataupun hasan. Keduanya dapat digunakan sebagai dalil hukum, apalagi digunakan sebagai dasar fadhailul amal. Apabila keterangan ini dapat diterima, maka kapan saja kita menemukan hadis riwayat Abu Dawud yang tidak dijelaskan kedudukan dhaifnya, hadis ini tidak dinyatakan sebagai dhaif. Wallahu a'lam. Saya ulangi lagi, kalau hadisnya Imam Abi Dawud tidak ada komentar tentang hadis tersebut, berarti hadis itu sahih ataupun hasan. Artinya hadis itu dapat digunakan sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum saja dapat digunakan, apalagi hanya sebagai sumber fadhailul amal. Zikir-zikir ini kategorinya fadhailul amal. Nah, kecuali nanti ketika kita bahas tentang hukum. Wa qad ra'aitu an uqattima fi awalil kitab baban fi fadilati dzikri mutlaqan adhkuru fihi atrafan yasiratan tawattu'atan lima ba'daha thumma adhkuru maqsudal kitab fi abwabihi ila akhiril paragraf. Begini, sebagaimana terlihat nanti bahwa kitab ini, kata beliau, saya awali penulisannya dengan bab fadilah zikir yang di dalamnya disebutkan segi-segi cara ringkas untuk mengulangi yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian disebutkan berturut-turut bab demi bab sebagai inti dari kitab ini. Terakhir insya Allah kitab ini nanti akan ditutup dengan pembahasan tentang istighfar dengan harapan penulis mendapatkan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala saat mengakhiri atau di akhir hayat beliau. Wallahul muwaffiq wa bihi thiqah wa alaihi tawakkal wal i'timad wa ilaihi tafwid wal istinad. Wallahu a'lam. Terima kasih teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih di pengantar, insyaallah besok kita akan melanjutkan di bab mukhtasar fi ahrufin mimma jaa fi fadli dzikri ghairi muqayyatin bi waqtin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.